Ini peta perjalanan Paulus, tentu saya tidak akan membawa kita untuk melihat bagian ini. Tetapi paling tidak dari perjalanan demi perjalanan, sungguh luar biasa cara Tuhan menyerta perjalanan Paulus. Ya, yang jelas bahwa ketika Paulus bekerja membuat tenda bersama dengan Aquila dan Priscilla, itu bagian dari salah satu bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekalipun dia pemberita Injil, dia sebagai seorang rasul, bukan berarti dia tidak perlu makan, ya. Bukan berarti dia tidak perlu minum, bukan berarti tidak perlu kebutuhan-kebutuhan lain atau keuangan, bukan berarti demikian. Karena pada waktu itu tentu tidak seperti zaman sekarang punya hamba Tuhan atau pendeta atau penginjil punya gaji, tidak. Kalau zaman sekarang kan beda dengan zaman dahulu. Tetapi yang menarik bahwa dia seorang yang terpelajar tapi punya skill yang luar biasa, punya kemampuan khusus, sekalipun dia seorang teolog kalau zaman sekarang, seorang guru besar lah ya, tetapi tidak gengsi. Ya, tetapi juga tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian, wah kalau begitu hamba Tuhan mulai bisnis dong. Bukan itu juga alasannya, karena memang Paulus pun tidak menjadikan membuat tenda ini sebagai tempat dia untuk berbisnis juga ya. Kalau memang yang dipanggil Tuhan secara full timer, ya. Tapi menarik bahwa memang tiap orang-orang Yahudi selalu dibekali oleh orang tua untuk meneruskan satu pekerjaan. Seperti Yesus, anak tukang kayu, misalnya dari Yusuf, maka Yesus pun disebut sebagai tukang kayu. Jadi besar kemungkinan dari keluarga Paulus pun orang tua, entah nenek moyangnya adalah pembuat tenda. Seperti kalau kita melihat bagian lain murid Tuhan Yesus, ya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, orang tuanya adalah nelayan, maka anak-anaknya jadi nelayan. Nah, itu gambaran kehidupan keadaan orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga ya pekerjaan itulah yang kemudian keteruskan, karena memang mereka nggak mau kalau anaknya menjadi pengemis, apalagi sampai menjadi pencuri. Ya. Nah, itu tidak ada dalam agenda orang Yahudi. Orang Yahudi itu pekerja yang keras. Ya, mereka tidak pernah merasa malu. Ya, sekalipun secara biaya hidup, kalau dari aturan-aturan Taurat mereka bisa menerima ya, dari persembahan yang dikumpulkan, tetapi kan mereka sudah menjadi pengikut Kristus, tidak lagi dalam kelompok imam-imam atau agama Yudais, sehingga mereka hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ya kadang dari bekerja begitu. Ya, hidup menghidupi diri dengan pekerjaan sendiri supaya tidak menjadi beban bagi Injil. Itulah yang Paulus sampaikan dalam beberapa tulisannya. Teman sekerja Aquila dan Priscilla. Ya, orang Yahudi, orang Pontus, orang diaspora. Bijakan Kaisar Claudius pada waktu itu menyuruh orang Yahudi keluar dari Roma karena memang ada kerusuhan yang senantiasa dibuat oleh orang Yahudi. Kalau kita baca kisah para rasul, orang Yahudi selalu membuat kerusuhan. Kerusuhan itu adalah kerusuhan bukan untuk satu politik, tapi kerusuhan lebih kepada keagamaan. Hasut menghasut. Sehingga itu membuat stabilitas kepemerintahan kekaisaran Roma. Kaisar pada waktu itu, Kaisar Claudius, merasa bahwa ini orang Yahudi selalu membuat rusuh, maka mereka diusir dari Romawi, dari Italia. Nah, itulah yang sebetulnya melatar belakangi pemerintah Claudius atau Kaisar Claudius untuk mengusir orang-orang Yahudi. Jadi lebih kepada satu hasutan yang kemudian sampai kepada Kaisar nanti di Kaisar yang nanti kemudian kita lihat juga, sehingga orang-orang Yahudi yang kemudian mau memperkarakan Paulus tidak ditanggapi oleh Kaisar yang berikutnya nanti. Orang Yahudi menganiaya pengikut Kristus. Nah, maka ketika orang Yahudi menganiaya pengikut Kristus, konsekuensi yang dilakukan, yang diberikan oleh Kaisar kepada mereka, mereka tidak memandang bahwa ini orang Yahudi pengikut Kristus atau orang Yahudi yang masih Yudaisme. Bagi Kaisar sama-sama Yahudi, ya udah usir aja. Ya, sehingga sama-sama teraniaya, terusir, termasuk Aquila dan Priscilla tadi ya. Nah, setiap hari Sabat ini selalu berusaha meyakinkan orang Yahudi, orang Yunani. Kenapa? Ya, Paulus meyakinkan mereka karena Paulus berpegang teguh pada kekuatan Allah yang menyelamatkan melalui Injil. Injil baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani. Kenapa Paulus begitu ingin meyakinkan baik orang Yahudi maupun Yunani? Karena dalam tulisan lain bahwa Paulus merasa atau menganggap dirinya
berhutang. Sehingga bagi dia terus-menerus memberitakan. Ya, didesak oleh kasih Allah, itulah yang membuat Paulus untuk terus-menerus meyakinkan orang kecintaannya kepada bangsanya, kecintaannya kepada orang Yahudi. Dia rindu kalau orang-orang Yahudi juga bagian lain. Sehingga ya Paulus betul-betul menyadari betapa pentingnya memberitakan Injil kepada kaum sebangsanya, kecintaan yang luar biasa. Tapi menarik bahwa ada kedatangan teman sepelayanannya Silas dan Timotius. Tadi sudah disinggung juga ya, bahwa bicara pelayanan kan bukan bicara tentang seorang diri, tapi bicara melayani, bicara tentang kebersamaan. Satu nanti ada Priscilla dan Aquila juga. Orang-orang awam, orang-orang biasa yang sebetulnya dilibatkan juga di dalam satu pekabaran Injil yang luar biasa. Menarik bahwa apa yang disampaikan dalam bagian ini, kesibukan Paulus dalam bekerja tidak membuat dia lupa atau tidak membuat dia lalai untuk memberitakan Injil. Kesibukan membuat tenda atau kesibukan pekerjaan-pekerjaan lain itu tidak membuat dia lalai, tidak membuat dia lengah, tidak membuat dia untuk tidak setia memberitakan Injil. Ya bagaimana dengan kita? Kita kan kadang seringkali atas nama alasan pekerjaan ini, atas nama tugas ini, atas nama ini, kayak udah gitu, abaikan satu pelayan. Enggak bisa. Karena itu penting sekali bagaimana kita memanage, kita mengatur satu pelayanan baik dalam konteks gereja, dalam konteks apapun. Ya, inilah yang sebetulnya harus menjadi satu panggilan hidup orang percaya juga. Walaupun kita bicara ya pekerjaan biasa pun pelayanan Pak, betul. Studi juga pelayanan, betul. Kuliah pelayanan, betul. Bekerja di rumah pelayanan, betul. Tetapi pekerjaan-pekerjaan itu kan tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk betul-betul tidak memberitakan Injil, untuk tidak melayani, untuk tidak melakukan hal yang membawa orang atau menuntun orang kepada Kristus. Apalagi dengan zaman media sekarang kan, sungguh luar biasa. Kita nggak bisa terlena. Kita harus memberitakan Injil juga. Ya, tantangan dalam penolakan orang-orang Yahudi pada Paulus. Menarik bahwa perlawanan orang Yahudi terhadap Injil, musuh, menghujat. Siapa penghujat Injil? Siapa musuh Injil? Orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tentu bukan semua, ada yang percaya juga. Paulus mengebaskan debu. Kita sudah jelas bagian ini juga. Mengebaskan debu dalam pasal yang ke-13 juga sudah dilakukan oleh teman sepelayanannya juga ya. Ketika Barnabas di dalam pasal 13 ayat 51 kita sudah bahas. Ya, dia juga mengebaskan debu, keluar meninggalkan rumah ibadat di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus juga. Apa maksudnya? Tanggung jawab Paulus sebagai pemberita Injil telah dilaksanakan, itu sudah singgung. Tetapi juga pengebasan debu menjadi satu tanda penghakiman Injil atas mereka yang menolak. Sehingga Paulus katakan, kalau darahmu tercurah, darahmu binasa, aku tidak bertanggung jawab lagi. Penghakiman Injil atas mereka yang tidak percaya. Jadi tidak ada rasa bersalah atas kematian orang yang berjumpa dengan kita ketika mereka mati, meninggal, atau ketika mereka dalam kebinasaan. Jadi kalau kita memperhatikan bagian ini melihat kepada satu tulisan Yehezkiel pasal 3 ayat 18 dan 19 atau diulang lagi pasal 33 ayat 8 dan 9. Allah berkata kepada Yehezkiel, kalau ada kematian, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia, ya, atau tidak berkata-kata apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati, maka kesalahannya, dalam kesalahan kematiannya, aku akan menuntut pertanggungjawaban nyawanya daripadamu. Menarik bahwa itulah sebetulnya gambaran kehidupan kita. Kalau ada orang, kalau ada teman, kalau ada sahabat, kalau ada rekan, kalau ada keluarga yang bersalah, maka kita harus mengingatkan mereka, menyadarkan mereka, menegur mereka. Kalau ternyata kita tahu mereka bersalah dan kita membiarkan mereka bersalah, kita tidak menegur, kita menyetujui kesalahan mereka dan kita ikut bertanggung jawab dalam kesalahan itu. Karena itu konsekuensi dari menegur orang bersalah ya luar biasa, dan Paulus pun menegur Petrus ya dalam tulisannya kepada orang-orang di Galatia. Jadi itulah gambaran di sini sebetulnya prinsip juga yang perlu kita
Ingatkan juga. Karena itu dulu almarhum juga selalu ingatkan, kalau ya pendeta bersalah, jangan takut juga untuk memberitahukan ya pendeta bersalah gitu ya. Jangan karena pendeta lalu anti kesalahan dan anti ditegur juga nggak bisa. Kalau saya bersalah, Bapak Ibu teman-teman ingatkan saya juga begitu loh ya. Ya Paulus Injil ya pergi kepada bangsa lain. Ketika Paulus keluar dari bait Allah, keluar dari sinagog, keluar dari rumah ibadat, Injil keluar dari rumah ibadat, Injil pergi kepada bangsa-bangsa lain. Bukan hanya sekadar Paulus terusir dari rumah ibadat. Ya, pergi ke rumah Titus. Artinya bahwa Paulus terusir, siapa yang terusir? Bukan saja Paulus, tapi Injil sudah tidak lagi diterima di tempat yang seharusnya di mana Injil itu berada, rumah ibadat. Ya, seorang beribadah kepada Allah, penganut agama Yahudi, rumah Yesus menjadi pusat pemberitaan. Jadi dari rumah ibadat kepada rumah pribadi, kepada rumah biasa. Itulah gambaran di mana Injil diberitakan. Injil bergerak, berpindah dari rumah ke ibadat ke rumah pribadi. Ya, kita tentu dalam bagian ini sungguh luar biasa melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan tempat, Tuhan mempersiapkan orang, Tuhan mempersiapkan hati manusia yang memang betul-betul Tuhan hadirkan ketika tempat di mana rumah ibadat tidak lagi bisa dipakai untuk memberitakan Injil. Ketika orang-orang Yahudi tidak lagi menerima Injil, ada orang-orang lain yang Tuhan siapkan, ada hati yang Tuhan sediakan. Itulah Titikus Justus ya. Ada kemurahan hati Tuhan yang berikan ya kepada orang-orang yang betul-betul Tuhan sudah hadirkan. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Lumongga untuk bagian ini ya. Ada yang menghujat, ada yang menolak. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang menerima. Itulah gambaran paradoks dalam satu Injil, paradoks dalam pemberitaan Injil. Ya, ada yang menerima diselamatkan, ada yang kemudian menolak, ada berkat dari pemberitaan Injil, tetapi sekaligus juga ada kutuk kepada orang yang menolak itu. Ada penghakiman atau pembinasaan, tapi sekaligus juga ada anugerah keselamatan. Jadi Injil itu adalah kasih karunia Allah dan sekaligus juga keadilan Allah di situ. Maka Paulus katakan, ya aku sudah tidak bertanggung jawab lagi atas darahmu. Sungguh luar biasa. Jadi ini mengingatkan kepada kita tadi, Mbak, bagaimana kita tetap dalam kesetiaan kita, dalam panggilan kita untuk melayani Tuhan, terlepas daripada orang ya pro, orang kontra dengan Injil, dengan kebenaran yang kita sampaikan. Ini buah pelayanan, pemberitaan Injil ya, pertobatan kepada kepala rumah ibadat ya. Ini satu pertobatan. Injil diberitakan di rumah ibadat, orang-orang di rumah ibadat menolak, tapi ada kepala rumah ibadat yang memang Tuhan beri anugerah untuk menerima Injil. Itu satu tamparan keras kepada orang Yahudi yang bukan pengelola, yang bukan pengurus. Ya, mereka sibuk untuk menolak, tapi Tuhan anugerahkan kepada orang yang justru punya jabatan penting dalam rumah ibadat itu. Ini bicara kuasa, kehormatan Injil membuat pejabat dan orang terkemuka dalam rumah ibadat itu bertobat. Ya, banyak orang Korintus bertobat hasil atau akibat dari mendengarkan Injil. Mendengar Injil menjadi percaya. Injil harus didengar. Ya, pemberitaan kebenaran didengar. Itulah yang kemudian dari pendengaran itu timbul iman, anugerah iman, ya, timbul dari pendengaran akan firman. Mendengar orang percaya, di situ memberi diri dibaptis. Ya, mereka rela teraniaya, siap. Ketika kepala rumah ibadat ini menerima Injil, dia tahu konsekuensinya. Dia akan mengalami satu penolakan juga layaknya Paulus. Sehingga siapa yang membuka hati orang untuk menerima Injil kalau bukan Allah? Yang memampukan orang untuk kemudian mengalami keteraniayaan juga. Ya, nanti Sostenes juga ya. Hidup bagi Kristus sebagaimana Paulus hidup, itulah risikonya. Menanggung apa yang Paulus tanggung. Nah, itulah gambaran orang-orang yang hidup di dalam berita Injil itu. Ya, perintah dan jaminan Allah kepada Paulus. Ada mandat di sana, iya. Ada jaminan Allah, iya. Ada pengharapan akan hasil, iya. Inilah yang memberi satu penghiburan bagi Paulus. Ketika diperhadapkan dengan banyak persoalan di Korintus, barangkali malam dia merenung, Tuhan,
Ya, apakah aku harus tinggalkan Korintus ini? Apakah aku harus segera pergi? Ini tantangan banyak sekali. Di dalam satu pergumulan itu barangkali pergumulan doa di malam dia bergumul dengan Tuhan, disitulah ya kemudian Tuhan berbicara atau memberikan satu penglihatan kepada dia. Karena memang ya dalam konteks zaman itu Injil belum ditulis, kitab belum lengkap, Alkitab belum lengkap ya. Jadi Tuhan menyatakan satu penglihatan kepada Paulus. Sekaligus juga bagaimana kita tahu kalau pelayanan kita masih berkenan kepada Tuhan atau tidak. Bagaimana kita tahu kalau pelayanan kita disertai Tuhan atau tidak. Ya, tentu ini sesuatu yang tidak mudah untuk menjawab bagian ini. Pelayanan Yakobus disertai Tuhan. Pelayanan Petrus disertai Tuhan. Kita sudah bahas. Yakobus disertai Tuhan, tapi mati di tangan Herodes, terbunuh. Petrus disertai Tuhan juga. Tetapi ketika di penjara dan bahkan siap dibunuh oleh Herodes, malaikat selamatkan dia. Bingung kan kita? Di dalam memahami bagaimana Tuhan memelihara kita dalam melayani. Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Apakah jumlah besar juga menjadi satu indikator bahwa Tuhan menyertai pelayanan? Yeremia berteriak, tidak ada seorang pun yang mendengarkan pelayanannya. Ya. Demikian juga sebaliknya. Karena itu pelayanan, kita tahu bahwa pelayanan kita disertai Tuhan atau tidak, kembali ya, pertanyakan kita kepada Tuhan di dalam melayani. Ya, ada orang yang memberitakan Injil karena perutnya, Paulus bicara. Ada orang yang memberitakan Injil karena emosinya. Ada orang yang memberitakan Injil betul-betul karena panggilannya. Karena itu tiap-tiap orang menguji bagaimana dirinya di hadapan Tuhan di dalam melayani Tuhan. Jadi respon Paulus, saya tinggalkan kota Korintus. Ya, mengajarkan firman Allah, menuntun orang pada pertobatan, meyakinkan orang untuk hidup dalam Kristus. Dan bahkan kepada orang-orang yang sudah percaya, mengajarkan firman ini adalah berarti membangun mereka, meneguhkan iman. Tapi bagi orang yang belum bertobat, panggilan Paulus mengajarkan firman ini adalah supaya harapannya ada satu pertobatan dari orang-orang Yahudi. Ya, pelayanan Paulus tentu mendapatkan satu perlawanan yang luar biasa dari orang-orang Yahudi, dari orang sebangsanya, bukan orang lain, orang sebangsanya. Ya, dituduh mengajarkan ibadah yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Apa yang diajarkan oleh hukum Taurat di dalam ibadah? Ya, pasti dalam hukum Taurat kan Mesias itu yang mereka harapkan bukan Mesias seperti Kristus yang pertama. Tapi ketika Paulus memberitakan Yesus Kristus yang sudah mati bangkit, dia adalah juru selamat, maka bagi orang-orang Yahudi, ya apalagi kita melihat, membaca bagian tulisan Injil, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka menganggap Yesus menghujat Allah ketika ia menyatakan diri sebagai anak Allah. Oleh sebab itu bagi orang-orang Yahudi yang betul-betul masih Yudaisme, akan nggak mungkin mereka mau dibawa atau diajarkan oleh Paulus untuk beriman kepada Kristus. Nah, maka waktu Paulus dibawa ke satu pengadilan oleh Kaisar Galio, kenapa Kaisar Galio ya tidak mengindahkan bagian ini bagi orang Romawi? Perihal dalam peribadatan, perihal agama, ya dianggap sebagai satu kejahatan yang tidak harus dihadiri di pemerintahan. Karena itu Paulus, ya waktu orang-orang Yahudi membawa kepada satu pengadilan kepada Kaisar Galio, apakah engkau membawa orang ini jahat? Apakah dia mencuri? Apakah dia membunuh? Untuk apa ada pengadilan seperti begini? Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau mencampur urusanmu, tuduhanmu terhadap orang ini. Nggak mau. Ya. Jadi ini kita di sini melihat ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap kekaisaran atau terhadap tuduhan tersebut, ketidakhormatan mereka justru memperlihatkan ketidakhormatan mereka kepada satu lembaga pengadilan. Penganiayaan kepada Sostenes, kepala rumah ibadat. Tindakan anarkis yang mereka tampilkan di sana. Atas apa? Atas keinginan yang tidak terkabulkan. Mereka main hakim sendiri karena merasa superior. Nah, itulah gambaran ketika manusia beragama lalu menganggap diri superioritas.
Orang Yahudi sudah melakukan hal-hal yang demikian. Ya, bagian ini sungguh mengingatkan kepada kita bagaimana sebetulnya kehidupan agama itu bukan semaunya kita, tetapi bagaimana kita menaklukkan diri pada kehendak Tuhan. Paulus meninggalkan Korintus, meminta diri, dia pamit dari orang-orang di Korintus. Dia datang, kemudian waktu dia pergi, dia betul-betul minta diri, pamit. Ya, pergi dengan baik, tinggalkan kota Korintus. Kepada orang-orang di Korintus dia betul-betul melakukan hal itu. Priscilla, Aquila mengikuti dia. Ya, mereka punya hubungan yang sangat baik, punya hubungan yang sangat dekat. Bukan saja karena mereka sama profesinya, sama-sama pembuat tenda, bukan hanya karena itu. Tetapi betul-betul Tuhan hadirkan orang yang memang mencintai pelayanan juga. Ya, disebut Paulus sebagai teman sekerja mereka dalam Kristus. Ya itulah. Jadi Paulus tidak menganggap diri sebagai orang yang lebih dari Aquila dan Priscilla. Rekan, teman sepelayanan. Mereka berangkat lalu mencukur rambut, tadi sudah disinggung oleh Ibu Lumonga. Jadi memang besar kemungkinan nasarnya yaitu ya karena dia bergumul di Korintus dan dia sudah menggenapi, dia janjinya kepada Allah sudah tergenapi, maka dia memotong rambutnya itu. Ya, kembali Paulus tiba di Efesus. Ya, saya tidak akan menggali kota Efesus, ini memang kota yang strategis, kota yang luar biasa juga. Ya, kemudian waktu Paulus masuk, dia juga cari tempat rumah ibadat berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ya, itu menjadi fokus dia utama dia dulu. Dia mau bagaimana Injil diberitakan di sana. Tapi di sini kita melihat ada perbedaan antara orang Yahudi di Korintus dengan orang Yahudi di Efesus. Orang Yahudi di Efesus justru menerima, sangat terbuka dengan dia. Dan bahkan mereka justru minta dia untuk tinggal. Beda dengan di Korintus yang sudah kita baca tadi. Korintus betul-betul menolak dia. Ya, orang-orang Yahudi di sana. Ya, inilah gambaran. Ya, memang orang bisa sama suku, bisa sama bentukan, tetapi juga di dalam anugerah Allah tentu ya ada hal-hal yang sangat berbeda sekali. Bagaimana Paulus juga ketika ditahan di Efesus, dia tidak mau, dia justru meninggalkan Efesus, dia kembali melanjutkan perjalanan. Dia meninggalkan Priscilla dan Aquila di Korintus. Ya, Priscilla dan Aquila sungguh luar biasa. Hati mereka mulia sekali. Walaupun mereka orang awam, tapi mereka betul-betul memberi hidup mereka, memberi diri mereka untuk Injil. Ya, luar biasa perjalanan kehidupan para pelayan Tuhan ini. Ya, apa yang Paulus katakan pada orang di Efesus ya, waktu meninggalkan mereka jika Allah kehendaki, Allah menghendaki. Kalau Allah berkenan, kalau Allah mau. Ya, ini satu pengakuan dan satu statement yang luar biasa. Ya, dan apa yang Paulus lakukan dalam perjalanan adalah mengingatkan jemaat. Ya, dia harus cepat pergi ke Antioquia dan nanti ke Yerusalem. Tentu bicara waktu beda sekali, ya. Berangkat dan meneguhkan hati orang percaya di sana. Ya, lalu Apolos tadi sudah datang ke Efesus. Kita sudah belajar juga bagaimana kerendahan hati Apolos, sekalipun dia seorang yang pintar, seorang anak muda yang hebat, tetap semangat. Tetapi apa yang sebetulnya dalam bagian ini yang sebetulnya ingin kita dapatkan di sana, ya. Saya langsung ke bagian ini. Apolos kembali dari Efesus nanti ke Akaya. Tetapi ini bukan karena suatu penglihatan, ya. Dalam pelayanan juga ada support dari orang-orang Efesus, orang percaya di Efesus kepada Apolos. Dan ketika dia Akaya ada satu penyambutan yang baik juga. Tapi sungguh luar biasa sebelum bagian ini, apa yang dilakukan atau apa yang dimiliki oleh Apolos adalah dia sudah menerima pengajaran. Tahu dari mana dia menerima pengajaran. Dia di Mesir, di Alexandria. Dia bukan orang yang berada di Yerusalem. Sehingga besar kemungkinan dia menerima pengajaran tentang Taurat, tentang perjanjian lama ini adalah dari orang tuanya. Dari orang-orang Yahudi di sekitarnya yang diaspora ke Mesir. Sehingga tidak heran kalau dia hanya mengetahui atau memahami tentang apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis itu atau baptisan Yohanes itu. Tetapi dari menerima ya pengajaran baru punya semangat untuk berbicara. Jadi terima dulu pengajaran, belajar dulu, tahu dulu. Baru kemudian berbicara, baru kemudian menyampaikan firman baru.
lalu keberanian mengajar, dan selanjutnya bagaimana dia mengajar dengan sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi bahwa perjalanan melayani Tuhan itu memang tidak gampang ya. Kita bisa melayani Tuhan dengan cara yang Tuhan uh, hadirkan, dengan talenta, dengan kekuatan, dengan potensi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita kembalikan itu kepada Tuhan. Untuk menguji, mengetahui pelayanan kita, maka bergumulah dengan Tuhan. Mintalah pimpinan, minta hikmat daripada Tuhan. Sekiranya kita tulus, kita murni, kita melayani, bukan karena tidak ada tantangan, baru pelayanan kita disertai Tuhan, bukan juga. Pelayanan yang banyak masalah pun bukan berarti bahwa Tuhan tidak hadir di sana. Tentu rupa pelayanan, rupa kehadiran Tuhan di dalam pelayanan itu sungguh berbeda-beda. Ya, karena itu biarlah tiap-tiap kita masing-masing uji diri dalam melayani, setialah kita. Ya, tantangan demi tantangan selalu ada. Kesulitan-kesulitan ada. Tetapi haruskah kita menyerah di dalam melayani Tuhan?